Hai teman-teman, selamat datang di konten horor. Kontennya cerita horor, menyajikan kisah-kisah mistis yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Ini berlanjut dari part 1 yang saya menceritakan tentang saya digendong setan. Dan saya kira itu saya tidak akan mengalami hal-hal mistik lagi. Ternyata tidak. Saya dan keluarga saya akhirnya pindah ke rumah baru, dan itu rumahnya tuh jaraknya sangat dekat, cuma 5 meter dari rumah baru. Dan saya menceritakan pada malam itu kan kita kan pindah rumah baru tuh kan. Terus aku dalam satu kamar itu kita ada 4 orang. Nah, salah satunya saya di situ. Saya tidur tuh kemungkinan malam. Kakak saya semuanya udah pada tidur pules banget. Terus karena saya kebelit pipis, jadi saya mau ke toilet. Terus pas saya udah mau turun dari kasur gitu kan, saya lihat tiba-tiba nih guys, ada bayangan yang mengelilingi tempat tidur. Saya takut. Saya gimana nih mau bangunin kakak saya juga. Saya takutnya apa? Takutnya itu bayangan itu ngeliat saya. Jadi saya memutuskan untuk tidak pergi toilet, dan saya ngambil selimut, nutupin dari bawah kaki sampai kepala saya, dan saya tidur. Saya sangat takut. Dan kira-kira jam 3 subuh kakak saya membangunkan Elsa bangun. Terus aku bangun kan biasa, soalnya jam 3 itu kita pada lari pagi keliling-keliling gitu di jalan raya gitu kan. Terus kita bangun, aku sama kakak aku ke sepupu aku juga rumahnya nggak jauh dari rumah aku kan, sekitar 10 meteran lah, nyebrang jalan raya kan. Manggil, mereka pada datang, kita sekitar 7 orang. Terus larilah, kita memutuskan ada 2 arah kan, dari jalan raya kan ke belakang sama ke depan kan. Kita ke depan dulu nih sama sepupu saya nih, ayo lari sekitar 1 kilo, kita balik lagi. Kan tadi finishnya di rumah saya kan, balik lagi ke rumah saya. Terus yuk kita lari lagi, dan aku mungkin terlalu bersemangat, aku yang lari duluan di situ. Tak jauh dari rumah aku itu sekitar 20 meter lah aku jalan. Tiba-tiba ada sesosok makhluk gaib di depan saya. Langsung saya kaget. Ternyata teman-teman, kalian tahu nggak apa itu makhluk? Yang tadi di tempat tidur saya itu loh. Terus saya langsung spontan teriak, setan. Gobloknya itu sepupu saya malah mau lewatin saya. Saya langsung narik kan, itu setan di depan. Terus katanya dia juga mana nggak kelihatan. Aku tarik, terus aku teriak yang kenceng. Sesosok makhluk gaib itu cuma berdiri diem, tapi kayak apa sih, tangannya kayak gini kan. Takut banget. Terus kakak aku sama subuh-subuh aku tuh pada ketakutan kan, semua juga jadi ketakutan, jadi pada kabur semuanya, langsung lari ke rumah masing-masing. Saya juga lari ke rumah masing-masing karena semuanya juga pada lari, masa di situ kan. Terus ya udah, kita memutuskan pada balik ke rumah. Terus sampai di rumah kakak aku ngomong, emang bener lu ngeliat? Iya, ngeliat. Sebenarnya kakak saya sih juga bisa ngeliat, tapi mereka diam-diam aja kan. Cuma sepupu saya tuh nggak bisa ngeliat. Dari keluarga saya itu ada yang bisa ngeliat, tapi mereka tuh nggak mau diam-diam, takutnya aku tuh pada takut gitu ya. Terus ternyata pulang, terus besok pagi tanya-nanya nih, bener lu ngeliat? Sepupu aku pada bilang mereka tuh nggak ngeliat gitu. Mulai dari itu
Kadang aku di rumah aja nih lagi sendiri, tiba-tiba ada gerakan-gerakan ya kayak makhluk gaib gitu. Aku ngomong ke orang-orang, tapi ya nggak pada percaya kalau emang itu ada makhluk gaib gitu. Terus aku nanya kan ke bapakku gitu kan, sama orang tua aku, kok bisa ya kayak gini. Terus baru di situ tuh kakak aku yang pertama bilang kalau dia bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib itu yang pernah tidur sama saya kan, yang katanya apa, dia ngeliat pintu kebuka ketutup. Jadi kalian tuh harus nonton part 1 kalau kalian mau tahu cerita lanjutan saya. Jadi part 2 ini kalian bakal tahu kenapa tuh saya kayak gini. Ternyata dari keluarga saya itu sebagian tuh bisa ngeliat juga gitu. Terus ya udah, kan kita udah pindah rumah baru dong. Jadi rumah yang lama itu dibikin dapur, karena rumah yang baru tuh udah ada toilet kan, dulu di luar kan, luar jauh banget. Jadi bikin toilet dalam rumah yang baru tuh, toilet udah langsung rumah, kamar. Terus di situ aku tugasnya itu, meski kayak gitu orang tua aku tuh udah ngajarin masak segala macem. Terus aku bangun pagi, bangun sekitar jam 4 subuh. Kakak aku pada tidur, aku bangun kan, maksudnya mau masak gitu kan, pagi-pagi ke sekolah kan. Aku bangun, kakak aku belum bangun nih, aku duluan buka pintu rumah yang lama tuh. Pintu rumah lama buka, tek. Astaga, kalian mau tahu nggak, di genteng rumah lama ada yang teriak. Setan yang teriak kenceng banget. Itu aku takut banget, langsung aku kabur nih. Bodoh amat lah, pokoknya aku lari langsung masuk ke dalam rumah, bilang sama kakak saya, ada yang teriak di atas genteng. Asli, aku ketakutan banget. Aku nggak tahu apa lagi nih, kok aku kejadian kayak gitu. Aku lari ke rumah, terus kakak aku mana? Pas kakakku pergi udah nggak ada, tapi aku yakin dia lagi di situ, maksudnya masih ada di situ gitu. Ya udah, sama kakak aku kan nggak takut, balik lagi. Terus aku baiknya bantuin kakak aku kan, kita pada udah. Besoknya lagi kejadiannya di dalam kamar lagi tuh, jendela kamar kayak ada orang yang ngelemparin batu, tapi jendelanya itu nggak pecah sama sekali. Terus aku penasaran kenapa nih jendelanya nggak pecah. Adik-adik, kakak gitu kan, kakak aku tuh lagi tidur. Terus aku coba ke jendela, aku pasang nih telinga aku nih di jendela gitu kan. Suara apa? Ternyata kayak ada orang yang gimana ya, kalau setan lagi marah gitu suaranya tuh. Aku langsung kaget, aku baca doa gitu kan. Aku langsung lari ke kamar mama aku tuh. Mah bangun. Mama aku bilang, kenapa? Mama aku ke situ, jangan dari jendela. Aku bilang, kita dari luar. Kita keluar. Aku malah bilang, mah kalau maling gimana? Tapi tadi ada suara setan gitu di jendela. Kata aku malah nakutin mama aku. Terus mama aku buka pintu nggak jadi tuh. Yaudah tutup lagi ya, kata mama aku. Yaudah kan di jendela nggak pecah kan. Tidur lagi tuh, kita semua pada tidur. Ya itu cuma, maksudnya kalau kalian mau nonton lagi, saya akan menceritakan kenapa kejadian itu terjadi sama keluarga saya. Masih banyak lagi cerita tentang kehidupan saya. Jangan lupa nonton di konten ketiga ya. Dadah.